Pemkab Kobar gelar dengar pendapat bersama organisasi kepemudaan dan wirausahawan muda. Pangkalan Bun, Selasa 19 November tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga bidang pembinaan prestasi pemuda hari ini menggelar rapat koordinasi silaturahmi pejabat Bupati Kobar bersama organisasi kepemudaan dan wirausahawan muda dengan tema menyatukan keberagaman dalam bingkai kebinekaan. Sangat ya, pemuda, olahraga, narkoba, Kobar, Kegiatan rakor ini dilaksanakan di Aula Juara Dinas Kepemudaan Olahraga Jalan Sultan Syahrir nomor 60 Pangkalan Bun. Dihadiri dan dibuka PJ Bupati Kota Waringin Barat Haji Budi Santosa, didampingi Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, serta perwakilan organisasi dan perwakilan wirausaha muda di lingkungan Kabupaten Kota Waringin Barat. yang kami hormati Kepala Dispora Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Kepala OPD Lintas Sektoral Kabupaten Kota Waringin Barat, kepada yang kami hormati Kepala Bagian Ekstra Setda Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Ketua Organisasi Kepemudaan KNPI, Karang Taruna dan tokoh pemuda, serta pelaku wirausaha muda di Kota Pangkalan. Tujuan dari kegiatan ini sebagai dengar pendapat antar pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, dalam hal ini pejabat Bupati Kobar dengan para kaum pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi kepemudaan, yang mana hasil dari kegiatan ini sebagai bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk meningkatkan prestasi pemuda Kobar menuju pemuda yang berprestasi, berinovasi, serta menjadi pemuda mandiri. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidina ya Rasulullah. Agisna 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk mengikuti acara rapat koordinasi silaturahmi bersama PJ Bupati Kota Waringin Barat dengan organisasi kepemudaan dan wirausaha muda. Kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama di tempat ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Pagi kita ya. Salam pemuda. Maju. Salam olahraga. Jaya. Narkoba. No. Terima kasih. Tangan.
Yang saya hormati Kepala OPD atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh pemuda. Mas Sambas berdiri dulu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sambas. Yang saya hormati Ketua Organisasi Pemuda, ini hadir semua Pak, dari organisasi UKP, termasuk dari keagamaan juga, pemuda agama Islam, Kristen, dan lainnya. Yang saya hormati Ketua KMP atau yang mewakili, Ketua Karang Taruna yang mewakili, berhubung Ketua Karang Taruna sudah jadi wakil DPR, mungkin yang hadir wakilnya aja. Yang saya hormati tokoh pemuda serta pelaku wirausaha muda di Kota Waringin Barat. Yang saya hormati pemuda-pemuda pelopor nasional yang saya banggakan. Yang saya hormati Duta Pemuda Nasional, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati pemuda berprestasi pada Paskibraka Nasional pernah alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan dengan Pak Diki berkat tunjuk beliau, maka kita bisa berkumpul pada hari ini. Sebelumnya Pak, sebelum saya sampaikan sambutan, mungkin saya perkenalkan dulu prestasi anak muda Kota Waringin Barat. Yang pertama, pemuda pelopor tingkat nasional, Saudara Dias Nugraha pada tahun 2019 sebagai finalis nasional. Yang kedua, di tahun 2022 pemuda pelopor nasional, juara 1 nasional Alfian Puguh dari Sungai Pakit yang bisa mengalahkan daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Beliau mempersembahkan di bidang inovasi teknologi. Alhamdulillah kita bisa mengalahkan orang Jawa Barat yang luar biasa dengan teknologi robotnya, bisa mengalahkan Jawa Timur dengan teknis bertani dengan drone-nya. Kita hanya mengandalkan bertani tanpa siram. Alhamdulillah juga bisa gelar 1. Ada 2 orang pada tahun 2002, Saudara Sarif berdiri, Saudara Sarif juara nasional juga. Terima kasih. Di bidang budaya ya, seni budaya. Jadi ada 5 bidang untuk pemuda pelopor itu. Pertama, seni budaya, sumber daya alam lingkungan, pariwisata. 3, pangan, inovasi teknologi. 4, kelima, pendidikan. Saya lanjut. Pada tahun 2023, Saudara Yona Hasanah, dia di bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata. Ya, terima kasih. Juara nasional. Terima kasih Pak Adina. Ada Duta Pemuda Nasional tahun ini, beliau berhalangan hadir karena masih menyelesaikan skripsinya di Banjarmasin. Saudara Rizky, ya, Saudara Lina dengan Rusdi ya, kemarin Rusdi ya, sama Rusdi. Belum hadir ya Rusdi dari Kota Waringin. Belum hadir. Untuk Saudara Rizky Ramadana, dia belum bisa hadir. Jadi satu-satunya peserta yang bisa juara pemuda pelopor dan ikut sebagai duta pemuda mewakili Kalteng di nasional untuk mengikuti kegiatan pertukaran pemuda antara provinsi. Ada duta pemuda nasional tahun 2022, Saudara Kusini. Silakan Mbak Kusini, beliau Pak pertukaran pemuda di Papua Barat ya. Di desa mana? Nah, namanya asik institusi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kusini ya. Jauh-jauh ke Papua bagi-bagi ilmu dengan teman-teman.
Kedengaran ya, kedengaran ya suara saya. Maaf, kualitas kami memang kurang. Kalau udah itu pasti tolong remisi, tolong diperbaiki. Matikan kenapa? Saya perkenalkan lagi ada pemuda pelopor tingkat KTM kemarin dan Mas Dedi. Tidak, Mas Dedi. Mas Dedi ini harusnya profesional. Pada tanggal 28 kemarin, beliau itu umurnya lewat 6 hari kan? Jadi digugurkan, tingkat nasional digugurkan, dia tidak jadi finalis nasional. Karena 16 sampai 30 Pak. Jadi pada tanggal 28 Oktober kemarin dia 36 hari. Jadi tidak berhasil. Setelah itu ada Purna Paskibraka. Ada berapa orang? 4 orang dari tahun 2017 Mas Vicky nggak bisa hadir, Mas Aryo tidak bisa hadir. Pada tahun 2022 kalau anak saya kamu berdiri, ini Pak Paskibraka Nasional 2022 nggak masuk lagi daerah lain dari provinsi. Maaf Pak, kemarin 2022 pembinaan Paskibrakanya masih di Dispora. Sekarang pindah ke Dinas Bang 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ada prestasi-prestasi pemuda kita yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu di bidang kepemudaan. Ada anak yang lolos berhasil ke Serbia pertukaran pelajar dan pemuda, alhamdulillah atas nama Aiko. Ini juga merupakan prestasi anak muda Pangrango. Sekarang sekolah dibiayai oleh pemerintah di Serbia. Itu namanya Aiko Sarasvati Prabowo. Bukan, Asoka Sadira Prabowo. Ini anak dari Bu Mariani, ASN dari Gerindra Top, dan kakaknya Aiko Sarasvati Prabowo ikut pertukaran pelajar dan pemuda di Italia. Ini prestasi pemuda yang sudah diraih oleh pemuda Rawaringan Barat. Di bidang olahraga kita juga tidak kalah, mempunyai prestasi yang luar biasa. Kita langsung bicara tingkat Asia aja ya, nasional nanti. Nah, nasional dulu lah. Nasional pada tahun ini PON kita ada 4 atlet ya, yang meraih prestasi di PON. Pertama, Anang Febian, dia juara 2 menembak 10 meter. Jadi dapat perak 1 orang. Setelah itu ada Ahmad Istik, juara 2 tingkat nasional e-sport. E-sport itu main game olahraganya. Kita juara 2. Setelah itu ada Dapa Adiani, orang anak pemanah kita, berhasil masuk PON di 16 besar, belum bisa meraih prestasi lebih baik. Ada Dayung, lolos PON Mas Isam, karena cedera beliau tidak bisa ikut dalam kegiatan. Untuk tingkat, oh ya saya lupa satu lagi, ini pertukaran pemuda antara provinsi ini. Mbak Siti Alkobah lupa satu lagi Pak. Tapi ini ada pemuda kita juga duta pemuda Siti Alkobah, dia ikut pertukaran pemuda kemarin tahun 2023 ya. Terima kasih Siti Alkobah. Setelah yang belum disebutkan angkat tangan. Mas Jamri berdiri. Ini atlet kita juara Asia. Hari game tahun 2023. Asia. Tingkat Asia. Renang, Pak. Dia atlet renang. Prestasi kedua, juara 2 Asia Para Games di Myanmar. Tahun 2016 dia juara 2 Asian Para Games di Singapura. Ikut ASEAN itu ada 10 negara. Setelah itu dia ikut Asia 50 negara di Korea Selatan. Alhamdulillah dia lumayan lah besar walaupun belum keluar. Terima kasih Mas Jubri. Alhamdulillah dengan prestasinya kita coba bawa di Dispora.
karena kegiatan ini adalah merupakan respon komunitas atas usulan Bapak Pj Bupati. Tepuk tangan dulu Bapak Pj. Kemarin apel tanggal 14 November 2024. Ya apel beliau di sini pagi-pagi, setelah itu buku-buku kawan kami dia minta laksanakan kegiatan pertemuan dengan pemuda. Nah ini kesempatan baik bagi pemuda-pemuda untuk menyampaikan pendapatnya dengan Pak Pj. Kita fleksibel aja, kayak ini Pak, fleksibel aja. Adapun tema yang disusun pada dirinya mengharapkan adanya partisipasi dialogis dan menyatukan pengalaman dan pendapat dari para pemuda sehingga kita secara bersama dapat berbagi dan merubah wajah kepemudaan kita agar menjadi lebih baik dan dinamis. Sehingga daripada perlu kami mengundang dan mengikutsertakan berbagai elemen kepemudaan baik secara perorangan maupun mewakili kelompok dan organisasi pemuda, yaitu para pemuda berprestasi, pengurus organisasi pemuda, kelompok usaha muda, dan juga olahragawan muda dan partai muda bagi yang ada di Kepulauan Barat. Bapak Pj Bupati dan saudara sekalian yang berbahagia, kami menyadari bahwa segala dari segi unit prestasi pemuda selama ini masih belum cukup dan masih jauh dari harapan untuk dapat berubah keadaan pemuda di Kepulauan Barat secara masing. Namun kami yakin masih ada sejarah harapan jika dilihat dari prestasi pemuda yang telah berprestasi untuk selalu menjangkitkan semangat kebaikan dari kekurangan baik keadaan pemuda. Kami masih belum bisa mengungkap dan menyerah segala ketidakbaikan yang dilakukan oleh para pemuda di luar sana. Selain juga bukan karena bidang pemuda untuk melakukan itu, namun setidaknya kami ada berbuat mengalihkan kekurangan kebaikan perilaku pemuda menjadi positif, mengingat ada pengurangan. Semoga anggaran pada penanganan segala kegiatan pemuda ini semakin tahun semakin bertambah. Baik, maka tidak langkah ini diberikan pelayanan kepada pemuda menjadi lebih baik. Demikian laporan kami sampaikan. Mohon tidak ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada akhirnya nanti kami mohon kepada arahan duduk dari Pak Pj Bupati Kepulauan Barat agar penanganan pemuda di Kepulauan Barat ini dapat bisa lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 tabib. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajarannya Kabupaten Kepulauan Barat. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersempatan hadir, ada beberapa perwakilan. Yang kami hormati Ketua dan anggota organisasi kepemudaan dan tokoh pemuda serta pelaku wirausaha muda yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama dan paling utama, sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dimudahkan langkah kaki kita, masih diberi umur untuk bersilaturahmi pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian kita hormati, tadi Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan beberapa catatan atas prestasi adik-adik pemuda Kabupaten Kota Barat. Saya selaku Jabat Bupati sekali lagi mohon maaf kepada adik-adik pemuda karena prestasi adik-adik yang dipersembahkan untuk Kabupaten Kota Barat belum sebanding dengan anggaran perhatian pemerintah daerah kepada adik-adik semua. Artinya ini tidak berbanding lurus. Prestasi-prestasi yang diraih tidak sebanding dengan penghargaan Pemda kepada adik-adik semua. Ini memalukan dan kita semua harus introspeksi kepada seluruh dinas yang terkait. Ini Pak Kadis mohon dicatat, Bapak komunikasi dengan Pak Mulyadin nanti
untuk ada anggaran khusus lah pembinaan pemuda yang berkelanjutan. Pemuda di beberapa kesempatan menjadi andalan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah. Kalau pemerintah daerah itu ibarat tubuh, pemuda itu tulang punggung. Dan kita masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat itu sudah sangat bagus sekali, dinamika dan penuh pertumbuhan politik maupun demokrasi sangat bagus sekali. Bahkan kami melihat pemuda di sini dinamis sekali. Sebagai contoh, kalau ada lomba gerak jalan, pawai itu dengan segala kreasinya sangat luar biasa. Nanti sebentar lagi ada pawai adab ya, tidak salah ada satu. Ini pasti banyak pemuda yang menampilkan kreasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya mudah bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mewadahi organisasi pemuda ini. Makanya pastikan Pak Kadis, Pak Kabid di Dinas Pora ini, organisasi pemuda yang aktif di sini berapa? Nanti di data ini harus ada pertemuan rutin pengurusnya dan organisasi pemuda se-Kabupaten Kota Waringin Barat harus ada pertemuan rutin. Dan kita merumuskan program kegiatan atas masukan dari pemuda-pemuda adik-adik kita. Sifatnya jangan top down, bottom up. Jadi maunya dia apa kita penuhi. Insya Allah pada tahun depan Bapak Gubernur akan membantu kita memperbaiki lapangan Sampuraga. Ini mau didesain stadion kecil lah. Di samping saya juga memperbaiki sport center dan stadion yang ada di sana. Saya juga lagi memperbaiki Pangkalan Bumpak untuk ruang terbuka dan itu bisa aktivitas pemuda-pemuda yang ada di sana. Jadi di depan panggung permanen, nanti halamannya sangat luas, parkir luas, kita bisa sebaik-baik. Adik-adik yang mempunyai kegiatan yang membutuhkan lapangan sudah tersedia. Jadi pertemuan forum silaturahmi dan dialog ini jangan banyak top down dari bupati, kepala dinas, sudah kuno itu. Saya hanya ingin ada dialog terbuka dari adik-adik semua, bagaimana saran usulannya. Dikritik aja kami, tidak apa-apa. Dikritik ada saran masukan, tapi dikritik harus ada solusi. Biasakan seorang pemuda itu mempunyai jiwa kritis, tapi ada destruktif. Kalau tanpa pemuda Indonesia itu tidak merdeka. Baca sejarahnya. Bung Karno itu diculik pemuda di Rengas Dengklok. Kalau nggak diculik pemuda mungkin memproklamasikan Bung Karno aja ragu-ragu aja. Padahal proklamasi itu dari Rengas Dengklok itu. Kan sejarahnya begitu. Ini pemuda-pemuda cinta tanah air yang sangat luar biasa memaksa pejabat-pejabat saat itu senior-senior Bung Karno, Bung Hatta untuk memproklamasikan. Diculik dari Rengas Dengklok, dipaksa untuk memproklamasikan. Kalau nggak didesak pemuda, barangkali kita juga nggak mungkin merdeka 17 Agustus. Mungkin ya. Ini kan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Namun prosesnya pemuda nomor satu. Jadi saya kira filosofi pemerintah daerah itu seperti pemerintah daerah seperti manusia. Tapi tulang punggungnya adalah adik-adik pemuda Kota Waringin Barat ini. Jadi saya terima kasih betul pada adik-adik yang berprestasi sangat luar biasa. Jadi itu Pak Kadis juga dukungan dananya terbatas, sekarang anggarannya terbatas. Tapi maksud saya dengan dukungan anggaran yang kecil kita harus fokus untuk skala prioritas, termasuk organisasi pemuda yang aktif. Sebagai contoh wirausaha muda. Jangan-jangan adik-adik nggak tahu bahwa Pemda sudah mengeluarkan kebijakan saya untuk kredit bunga sangat ringan sekali 5 penting baru aja. Mungkin baru tahu ya? Mungkin ya. Nah ini tugasnya Pak Kadis yang mewadahi adik-adik pemuda ini, bagi pemuda atau pemuda yang berusaha menyampaikan ke Bang Marunte. Itu tugasnya Pak Kadis, bukan adik-adik itu. Berkomunikasi dengan kepala atau direktur Marunte. Misalkan seperti itu. Jadi susahnya apa? Nanti pada UMKM ada dinas perindak yang membidangi itu, ada bantuan di sana. Jadi
tolong pemuda ini difasilitasi betul ide pikirannya, dan kalau dia ingin berwira swasta dibimbing betul. Saya salut sama beberapa pemuda yang mengkreasikan untuk mungkin usaha-usaha sektor swasta. Kalau semua jadi pegawai, saya kira tidak mungkin. Dan kalau jadi pegawai itu jangan mimpi jadi kaya. Jadi pegawai itu hanya cukup aja. Tapi kalau ingin cepat kaya itu ya pengusaha. Bahkan kalau dengan bisnis online ini, orang-orang yang tidak menyediakan ruang tempat yang luas, tapi bisa berbisnis dengan uang sangat luar biasa. Kementerian Dalam Negeri ini, adik-adik seusia adik-adik semua, pegawai-pegawai baru ini, karena semua sekarang perjalanan pegawai itu rakyat kos, dia punya bisnis online. Rata-rata startup kita itu punya bisnis online. Dan itulah yang menambah pendapatannya adik-adik di era digitalisasi ini. Artinya saya ingin Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai jiwa muda pegawainya, pejabatnya, walaupun sudah senior, namun bisa memfasilitasi keinginan adik-adik pemuda Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi intinya kami mendukung penuh. Kalau ini dialog ini terbuka aja, semua bisa berpendapat. Nanti kalau sudah dicatat betul, setelah itu kita rumuskan solusinya jadi program kegiatan yang kita perlukan untuk adik-adik pemuda yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini ada pemuda sangat kecil itu. Gak apa-apa, kita calon pemuda, calon bupati. Nah, tadi sebentar lagi kita ada tahun politik. Nah, ini mungkin ada rencana kemarin kami dialog dengan Pak Gubernur di video call. Pak Gubernur akan mengadakan insya Allah jalan sehat tanggal 23 hari Sabtu. Jadi saya minta tokoh-tokoh pemuda bisa jalan sehat bersama. Target politik kita hanya mendamaikan suasana yang mulai menghangat. Siapapun yang menjadi bupati Kabupaten Kota Waringin Barat itulah pilihan rakyat. Cara mendapatkannya jabatan tidak usah dipersoalkan. Yang penting Bapak Ibu sekarang pilihan rakyat seperti sudah takdir Allah harus ada bupati, wakil bupati Kabupaten Kota Waringin Barat. Atau pemenangnya harus kita hormati. Dan fungsi pemuda menyadarkan orang-orang tua yang nggak paham politik. Kalau ada bapak ibunya di rumah berantem beda pilihan, pemuda yang mendamaikan. Jadi yang marahin adik-adik semua, orang tuanya, RT yang terlalu berpihak, terlalu bersemangat. Pak, bukan zamannya lagi mendoktrin masyarakat untuk memilih ketinggalan uang. Inilah kira-kira yang mampu membawa pemuda Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi maju dan berkibar di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Karakter ini Bapak pahami, nggak usah adik-adik pemuda ini udah jago semua. Di Google cari nama Rahmat Hidayat, Nur Hidayat, sudah tahu itu sekolahnya di mana, prestasinya apa, sejaknya di mana, sebagainya, itu kan gitu. Jadi file digital, jejak digital itu sudah sulit untuk dihapus. Kalau toh ada pihak-pihak yang ingin menghapuskan. Saya ini pernah ingin menghapus jejak digital saya ini ketua tim pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Jadi ketua tim pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa itu pecahan menjadi dari Nusa Tenggara Barat, satu pulau sendiri. Kenapa jejak digital saya ingin hapus? Saya pidato di ribuan orang di lapangan terbuka, di ribuan orang seperti Bung Karno itulah ribuan orang. Saya berjanji rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa PPS itu syaratnya paling lengkap di seluruh Indonesia. Tapi sampai sekarang nggak terbentuk. Maksud saya digital jejak digital kan pernah hapus kan gitu. Itu bukan kesalahan saya, tapi memang ada moratorium DPR RI
Maksud saya Papua bisa nambah kok, saya nggak berpikir, saya nggak mau jadi beban politik. Itu pun ternyata sulit untuk dihapus. Jadi kalau untuk persiapan provinsi Pulau Sumbawa ada juga saya di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mohon maaf, kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas prestasi yang ditunjukkan selama ini. Dan kami bangga dan sekaligus kami mohon maaf karena hubungan Pemda tidak sebanding prestasi yang adik-adik tunjukkan persembahan untuk Kabupaten Kota Barat. Bahkan kurang menurut saya. Kami mohon ketersediaan pikiran dan ruang pikiran untuk memaafkan. Karena memang anggaran kita tidak begitu besar yang ada di pemerintah daerah. Sebagai gambaran, APBD kita tahun 2025 ini insya Allah cuma 1.711 miliar yang bisa untuk menggerakkan pembangunan dari 350 miliar. Lainnya sudah habis digaji dan kewajiban yang lain. Ini sebagai gambaran, hanya kurang lebih tidak sampai 17, hanya sudah 30% lah dari anggaran. Dari situlah hanya saya mohon maaf atas ketidakmampuan Pemda memenuhi kebutuhan adik sebagai pemuda-pemuda Kabupaten Kota Barat. Kami pemuda tidak boleh patah semangat dengan beberapa macam cara dan strategi untuk menampilkan, mempersembahkan prestasi yang sangat diharapkan masyarakat Kabupaten Kota Barat. Kita jujur aja, alhamdulillah saya menjadi pejabat bupati di sini. Kabupaten ini cukup disegani di Kalimantan Tengah, akan di tingkat nasional juga. Dan tinggal memilih saja. Dan saya mohon dan sekaligus saya perintahkan kepada adik-adik pemuda-pemudi ini, tolong prestasi yang sudah cukup bagus tadi diwariskan kepada adik-adiknya. Tadi yang masih berat internasional ya, tahun 2022. Dan oleh itu mestinya video itu harus membina pramuka di level kabupaten misalnya seperti itu. Untuk kesepakatan baris-baris yang didatangkan adik kita untuk SMA-SMA yang membutuhkan pengibar bendera yang bagus, termasuk Karang Taruna dan sebagainya dan sebagainya. Kaitan dengan pemuda yang lain, mungkin Karang Taruna saya anggap banyak prestasinya juga dan membela PKM kita fasilitasi dengan kemampuan pemuda daerah yang ada. Sekali lagi saya ingin pada pertemuan ini tidak usah banyak saya bicara. Yang penting dialog perwakilan dari pemuda-pemuda yang hadir. Jadi Paskibra yang ada berapa? Purnawasi ada berapa? Berdiri. Bukan yang baik provinsi maupun nasional. Purna. Purna ada berapa orang ini? Nah, saya kasih wakil 3 yang bicara. Silakan pilih. Mohon izin sebelumnya, kenapa nama saya Adi Hidayat Vito. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pangkalan. Saya pernah paskibraka tahun 2023. Provinsi, Kabupaten. Baik, saya izin mengkritik waktu kami menjadi paskibraka 2023 itu kurangnya akomodasi transportasi. Nah, waktu itu kami waktu latihan itu kami menggunakan akomodasi transportasi dari Polres truk, truk. Dan di hari pengibaran itu kami juga sama, kami menggunakan bus sekolah dari dinas perhubungan. Gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya solusinya untuk paskibraka 2025 nanti untuk akomodasi transportasinya lebih diperhatikan. Dengan ini
minat. Untuk penginapan kami waktu itu 2023 ada 2 penginapan. Yang pertama kami di Mes Auri, yaitu di Lanut, dan yang kedua kami di Hotel Andika. Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan karena saya ditugaskannya bukan di sini Bapak, jadi saya ingin menyampaikan buat adik-adik saya ke depannya bagaimana. Jadi waktu zaman saya dan setelah zaman saya zaman mereka ini, menurut saya tuh sama seperti Bapak tadi bilang, mungkin di anggaran buat adik-adik ini masih kurang. Tapi karena kami sudah melihat bagaimana program Bapak, kami mungkin bisa berlapang dada untuk menerima maaf dari dinas, sama apa lagi ya? Oh, daripada Bapak. Untuk saran saya lagi, untuk adik-adik paskibraka ini bisa disediakan tempat pelatihan yang lebih nyaman, sama bisa lebih dekat untuk hari-hari pengibaran nanti. Karena walaupun ini tingkat kabupaten, saya memohon untuk diperhatikan lebih baik lagi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barbaster. Saya Purna Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Tengah. Di sini saya akan Tahun berapa? Tahun. di sini Purna Paskibraka Provinsi tahun 2024 tahun ini. Di sini saya akan membicarakan tentang pembinaan keberlanjutan kegiatan tentang kepaskibrakaan. Dan waktu itu saya pada saat berangkat untuk menjalani pusdika di Palangkaraya itu masih terkendala biaya transportasi. Nah, jadi waktu itu saya masih menggunakan biaya transportasi masing-masing pribadi. Dan juga untuk ini Pak, asrama khusus paskibraka. Nah, bisa untuk asrama ini bisa dibuat agar lebih nyaman lagi untuk kedepannya Pak, agar tidak di hotel. Pengalaman tahun 2024. Kemarin asramanya di mana? Untuk kemarin asramanya itu di Hotel Arsela. Iya. Dan untuk Duta Belia, Pak. Izin Pak. Mohon izin Pak, untuk di Arsela itu bukan yang kurang bagus, tapi sepertinya kita membutuhkan asrama khusus, jadi tidak di hotel-hotel khusus, karena kan bisa mempertahankan biaya anggaran juga. Jadi mungkin anggaran hotelnya bisa digunakan untuk anggaran yang lain, tapi untuk paskibrakaan itu ada tempat khusus untuk asrama. Jadi bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain. Saya jawab, kalau asrama khusus nggak mungkin, karena ada latihan cuma kurang dari 1 bulan, membangunnya nggak mungkin. Sebenarnya kalau ada, ternyata BPSDM kita itu punya diklat juga. Kalau di beberapa tempat itu BPSDM itu punya diklat dan ada kamar-kamar yang khusus sepertinya seperti itu. Kalau yang penting mungkin hotel itu terbaik lah, dan di Arsela gitu kan. Kalau anggaran itu cukup, mungkin di Subung atau di Merkur, gitu. Perhatikan. Tapi kalau adik minta asrama khusus nggak mungkin. Tapi kalau asrama khusus mungkin nanti suatu saat Pak Haris BPSDM iklan kita punya iklan pelatihan bisa dimana-mana kabupaten yang sudah masuk iklan. Ya kan itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama terima kasih atas apa yang disampaikan oleh PJ Bupati kemudian Bapak Kepala Dinas. Mungkin ini hanya sekedar unek-unek karena kami pribadi tidak berkaitan langsung dengan Dispora di pesantren terkait dengan kurangnya lapangan untuk skateboard di Pangkalan Bun. Meskipun saya bukan atlet, tetapi zaman saya kuliah dulu sering hanya sekedar main skateboard ketika di luar seperti itu. Nah, untuk skateboard sendiri di Pangkalan Bun kami sering melewati di Jalan Sampurada Lama. Banyak teman-teman yang main di situ yang ternyata saya baca datanya untuk tahun kemarin atlet skateboard Pangkalan Bun meraih 3 juara di Pemprov sampai kalau mungkin perak kemudian 2 perunggu. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak PJ Bupati untuk tahun depan ada perbaikan Pangkalan Bun 4. Nah, mungkin dari situ bisa dianggarkan untuk pembuatan arena skateboard sehingga teman-teman yang di pinggir jalan yang di Sampurada Lama itu bisa ada tempat tersendiri arenanya sehingga lebih lebih kreatif lagi terkait dengan aksi-aksi yang ditampilkan seperti itu. Nah, kami baca di berita, alhamdulillah Agustus kemarin juga dapat seperangkat alat skateboard dari dari Bupati dari Bupati. Nah, ini dari KONI, mohon maaf, dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Waringin Barat. Nah, diberikan 1 set arena skateboard, tetapi kan pada yang saat ini masih di pinggir jalan, belum ada arenanya seperti yang di lapangan tersendiri. Nah, jadi untuk itu apakah bisa dianggarkan terkait dengan arena skateboard, karena tadi benar dari Bapak PJ Bupati perbaikan Pangkalan Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedini. Izin menyampaikan soal pengajar rekan-rekan santri yang ada di Pangkalan Bun. Sekarang kan banyak pesantren yang ada di Pangkalan Bun yang masih belum biasa terpendam bakatnya. Mungkin pemerintah atau Dispora bekerja sama dengan Kemenang untuk mengadakan lomba santri yang seperti di Jawa-Jawa seperti kemarin. Sekian, terima kasih. Iya, lomba santri contoh seperti sepak bola, badminton dan lain-lain. Karena banyak santri yang ketika disuruh orang tuanya mondok pesantren itu bakat yang terpendam itu akhirnya ya terkunci gitu, karena memang dengan kegiatan pondok pesantren yang bisa dibilang banyak kegiatan. Mohon izin sebelumnya kami perkenalkan diri dulu dari BEM Utama, Pak. Mungkin izin memberikan masukan pada Dinas Muda dan Olahraga. Kami itu Pak jarang sekali kami itu sebenarnya jarang sekali menerima informasi langsung gitu kan dari Dinas Muda dan Olahraga terkait misalkan program exchange, pertukaran pelajar atau lomba-lomba lainnya yang diselenggarakan oleh dinas ini. Mungkin kedepannya saran saja Pak dari kami agar informasi itu lebih dibumikan lagi kepada mahasiswa. Jadi agar kami itu bisa diperdayakan juga di sini. Terima kasih, itu saja dari kami Pak. Perkenalkan, saya Rusdi Muhammad Riki, juga dari perwakilan BEM Universitas Negara Sumber. Di sini saya bukan ingin mengkritik, tapi hanya ingin berpendapat dan memberikan saran. Menurut saya, ujung tombak dari pemuda yang berprestasi itu dimulai dari pendidikan
support dari sekolahan itu sendiri, baik dari segi dana maupun fasilitas. Harapan saya ada intervensi khusus dari dinas-dinas terkait, baik Dispora dan lain sebagainya, untuk menekan pihak-pihak sekolah dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk dapat mensupport sepenuhnya bagi siswa ataupun mahasiswa yang ingin coba ambil untuk ini. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Berabandu, saya dari perwakilan KSR MAPS Palmera Indonesia cabang Kobar. Saya di sini mungkin ingin menyampaikan pendapat dan saran saya sebagai kemarin tim saya dan teman-teman saya ikut ke acara TKRD, Temu Relawan Daerah tingkat 1 di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Malang Raya. Kemarin membawa nama Kobar dan alhamdulillah kami kemarin membawa juara 1. Dan tahun depan insya Allah kami akan mewakili Provinsi Kalimantan Tengah di Danau Toba di Sumatera Utara di acara Temu Relawan Daerah tingkat nasionalnya. Nah, pada syarat saya kemarin karena tidak ada pendampingan dari pemerintah kabupaten terhadap kegiatan kami. Karena kemarin sudah sempat memberikan undangan kalau nggak salah ke Bapak PJ, tapi belum ada yang mendampingi kami selama kegiatan di sana. Jadi kami harap untuk kedepannya tahun depan atau insya Allah tahun depan acara itu ada pendampingan dari pemerintah dan support dari pemerintah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sabas. Saya mewakili Ketua Wirausaha Muda Kobar yang hari ini berhalangan hadir. Saya datang bersama Wakil Ketua dan kebetulan posisi saya di Wirausaha Muda Kobar ini pembina. Alhamdulillah, wirausaha komunitas kami baru saja membangun satu aplikasi yang insya Allah Januari dalam waktu cepatnya atau telatnya Februari akan kami launching, dan insya Allah bisa memfasilitasi teman-teman wirausaha yang lainnya untuk beriklan secara gratis, untuk menampilkan produk-produk secara gratis, untuk menampilkan semua usahanya dari sektor pangan, kalau ada yang punya homestay dan lain-lain. Dan kami di sini ada satu permintaan ke pihak Pemda, mohon Bapak, kami membutuhkan satu area, apapun itu, dimanapun itu, luasnya bagi kami tidak masalah. Kami membutuhkan itu. Kami ingin membangun media informasi Kobar. Kenapa? Ini berdasarkan keresahan saya dan beberapa teman-teman di komunitas. Kita tidak pernah tahu ada industri kreatif yang benar-benar terinci. Kita tidak pernah tahu okupansi penginapan di sini berapa ketika high season, ketika weekday, weekend, kita nggak pernah tahu. Kenapa kita membutuhkan itu semua? Karena kalau tidak ada data yang akurat, kami di sini wirausaha itu mau menjual apa ke pihak luar itu kalau tidak ada data yang akurat? Karena kita tidak tahu kebutuhan pasar. Kami siap menyewa kok, tidak perlu meminjam. Dimanapun itu, bangunankah atau lapangankah, untuk membangunnya pun insya Allah kami siap. Seperti itu. Karena kami punya cita-cita mempunyai satu area yang di situ isinya semua teman-teman pemuda yang bergerak di bidang UMKM, yang bergerak di ekonomi kreatif, yang bergerak di bidang olahraga, yang insya Allah adalah sponsorship dari NGO luar
yang siap membantu kelompok kami untuk membangun itu. Tapi kami terkendala areanya di mana. Kemarin sempat bermohon, tapi alhamdulillah tidak disetujui. Akhirnya kami mundur dan kami hanya merampungkan aplikasinya saja. Yang tadi insya Allah akan kami launching bulan Januari atau Februari bulannya. Mungkin seperti itu aja yang akan saya sampaikan Pak Kadis, Pak PD Bupati yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu bocoran aplikasinya apa? Aplikasinya itu aplikasi kolaborasi aja, Wirausaha Muda Kobar Kolaborasi. Di dalam aplikasi itu saya menyampaikan satu ekonomi kreatif yang ada di Kobar, beberapa UMKM unggulan yang ada di Kobar, beberapa penginapan beserta okupansinya kalau weekend dan weekday, mungkin beberapa moda transportasi yang ada di Kobar, seperti itu. Terima kasih, Mas. Menambah Pak, mohon maaf sebelumnya memperkenalkan diri, saya Ali Adil dari Asosiasi Abanggo. Untuk pendidikan dari saya pribadi Pak, yaitu untuk pemerintah supaya bisa menyediakan ruang bagi para atlet muda ataupun kedutaan organisasi yang ada di Kobar ini. Karena jujur saja Pak, dari sebelumnya untuk kami melakukan persiapan dari setiap lomba ataupun membawa nama Kobar di ajang provinsi ataupun Kalimantan Tengah sangat minim sekali jaminan setelah kami menyelesaikan kegiatannya untuk mewakilkan nama Kobar Pak. Dan untuk persiapan ini tidak sebentar Pak, karena sudah meluangkan waktu dari pendidikan bahkan pekerjaan. Maka dari itu usulan dari saya Pak, supaya pemerintah bisa menggalakkan program lanjutan muda Bupati Kobar tadi yang disebutkan rekan saya, yaitu Kobar Future Leader, sekaligus untuk bisa mengedukasi organisasi kepemudaan dan menginspirasi generasi muda yang lebih positif Pak. Jadi dari setiap para atlet atau kedutaan ini bisa diambil untuk menjadi pelatihan dari ajudan Bupati ini Pak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mbak Afrika, saya perwakilan dari Wakil Cabang Kota Barat. Saya ingin memberikan mengadukan keluhan Pak. Jadi setiap kami mendirikan sebuah perkemahan, kami tidak pernah memiliki bumi perkemahan yang tetap, baik itu dari segi lapangan ataupun MTK yang tidak pernah memadai. Kita punya bumi perkemahan Pak di arah mau ke Buk itu ada bumi perkemahan, tapi sekarang terbengkalai dan tidak pernah ada yang mengurus kembali di sana. Di sana sudah ada MTK memang, tapi jalan tidak memadai karena di sana semuanya pasir Pak, jadi tidak bisa dilalui. Saya minta pada pemerintahan Kota Waringin Barat saat ini, saya mau kita punya bumi perkemahan yang layak baik dari segi lapangan maupun MTK dan sebagainya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmadi, saya pelatih atletik dan aerobik gimnastik Kabupaten Waringin Barat. Ulun di sini hanya mohon kepada pemerintah Kabupaten Waringin Barat untuk lapangan, karena kami di ASI itu di atletik lapangan Sampuraga Lama itu sering kali pakai hampir setiap hari. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dimohon paku-pakunya dilepas, karena anak-anak akan latihan di foto dikirim ke saya Pak, kami nggak bisa latihan, pakunya banyak di situ, jadi agak bermasalah nantinya. Itu satu. Terus Sampuraga Lama kan sering kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sana, dan pakunya tetap nempel ya di lapangan basket kayak itu. Jadi anak-anak kan setiap hari latihan di sana Pak. Jadi dan fasilitas latihan kami sangat minim juga Pak. Terus yang kedua, atlet kami untuk pelatih jarak jauh itu biasanya sering ikut event di luar daerah, dan dimohon kepada pemerintah daerah atau puncaknya nanti pengurus ASI agar bisa menganggarkan agar mereka berangkatnya tidak biaya sendiri. Kebetulan beberapa kali atlet saya ini pakai biaya sendiri Pak. Tuh. Alhamdulillah kemarin di Banjarmasin juara 2 ya, juara 2 nasional. Ya. Terus
Dimohon aula ini ulun rasa cukup untuk tempat latihan nantinya, karena matras sudah ada dan berada di sana senam Buyana kalau nggak salah. Dimohon dipindah sini aja Pak. Jadi kalau di sana senam kan pakai kalau sore atau malam. Jadi kalau di sini malam kan dipakai tuh, jadi kita bisa buat latihan di sini. Jadi untuk matrasnya bisa dipindah di sini, dimohon. Karena kemarin bulan lalu kami membawa 2 atlet, Ilham dan Nabila, ke provinsi mengikuti pelatihan nasional, dan kata coach dari nasional, untuk atlet dari Kebayoran Barat ini sangat potensial untuk bisa lolos ke PON. Paling nggak 1 orang di antara mereka harus lolos PON. Dilihat dari cara mereka berlatih dan kemampuan mereka. Terus mungkin fasilitas-fasilitas itu saja yang dapat ulun ajukan ke pemerintah daerah. Dan apabila ada atlet-atlet kita yang memperoleh juara, dimohon untuk diberikan apresiasi seberapa pun besarnya. Karena kalau misalnya saya selaku pelatih tahun lalu ya 2023 dapat medali emas di nasional, ditanya sama atlet-atlet saya, Pak, sampai menaik medali emas dapat apresiasi apa? Saya nggak jawab. Ada apa? Kayak buat lapangan ya, jadi dimohon tetap dianggarkan untuk apresiasi untuk supaya anak-anak kita, atlet kita di Kabupaten Barat tetap semangat untuk berlatih. Jadi dan mohon doanya besok kami ya akan berangkat mewakili Kabupaten Barat ke Palangkaraya lomba senam KPU ya, mewakili KPU Kabupaten Barat. Kalau bilang 2 hari ini, habis ini saya berlatih sampai malam nanti. Besok pagi berangkat tanggal 21 akan bertanding di Provinsi Kalimantan Tengah. Mohon doa dan dukungannya untuk teman-teman semua yang ada di sini agar meraih prestasi yang terbaik. Ini doa kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Pasatina dari SMA Negeri 1 Pangkalan. Saya di sini mewakili FOMI, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saya sebagai atlet sudah merasakan fasilitas yang cukup baik yang diberikan oleh Pemda. Dan mengenai rapat ini juga memberikan manfaat yang sangat banyak bagi para pemuda di Kobar ini. Setelah itu saya juga memberikan kritik. Yang pertama adalah meskipun fasilitas yang diberikan sudah cukup baik, namun juga memiliki kekurangan. Seperti yang pertama, kemarin pada saat pelaksanaan Porprov 2023, kami dari cabang olahraga karate tidak mempunyai tempat latihan yang tetap. Itu pertama, kami latihan di menggunakan aula Polres Kobar. Kemudian kami pindah lagi ke lapangan Polina Polres. Terus kami pindah lagi ke aula SMK 1 Pangkalan. Lalu yang terakhir kami pindah ke Brimob Kumai. Dan itu izinnya juga melibatkan orang tua, bahkan kami atas sendiri juga meminta izin secara langsung. Kemudian cabang olahraga karate ini juga merasakan kurangnya apresiasi. Karena kan di balik itu setiap cabang memiliki resiko yang cukup banyak. Nah, jadi kami merasa kurangnya apresiasi dan juga terkait masa depan atlet. Terkadang di beberapa sekolah lebih melihat siswa yang berprestasi di bidang akademik daripada non-akademik. Kadang dispensasi juga sulit diberikan untuk latihan-latihan. Dan karate itu kan mungkin cabang lain juga ada, tidak cuma mewakili sekolah, tapi juga ada turnamen terbuka. Nah, itu terkadang bahkan tidak dibiayai, bahkan juga kan itu untuk mengajar prestasi siswa, tapi tidak pernah diatur karena tidak mewakili sekolah. Kemudian yang saya rasakan dan juga kami rasakan sebagai atlet, saya sekarang udah SMA Pak. Nah, perbandingan apresiasinya sangat jauh dengan anak SD. Kami kemarin pas SD saya sendiri, saya ingat bahkan cuma mewakili kabupaten ini juara 1 udah dapat beasiswa hingga 2 juta. Tapi semenjak SMA yang sangat menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki, atlet renang. Mungkin dari atlet renang kita fasilitas kita tidak ada. Kita berharapnya dari swasta. Di tempat swasta itu kan kalau memang wisata. Jadi setiap kita atlet kadang-kadang apa
pengunjung yang lain. Tetapi alhamdulillah prestasi graduate kami itu sangat luar biasa. Dari jenjang SD, SMP dan SMA itu kalau di WC kita sudah terkenal untuk kobar. Prestasi kita sangat luar biasa, bahkan kita mewakili dari KP dari kobar, dari SD, SMP dari kobar, sampai sebenarnya dari kobar. Padahal fasilitas kita masih kurang gitu. Apalagi sampai ada fasilitas yang benar-benar standar, kemungkinan lebih berprestasi lagi Pak. Dan mungkin saran kami, event-event olahraga itu kurang. Jadi event itu kurang, jadi anak-anak itu malas latihan Pak. Mungkin itu aja Pak. Definisi saran saya. Terima kasih. 18 emas, 3 perak, 1 perunggu. Ini adalah pelatihan kawan isu yang punya silakan latihan Terima kasih atas beberapa masukan yang luar biasa kita sudah bersama. Sekali lagi di awal tadi kami selalu minta maaf karena saya bakal tahu persis persoalan yang dibutuhkannya. Pertama kaitan dengan fasilitas olahraga. Bagi atlet yang membutuhkan ruang tertutup ataupun terbuka di kantor pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ini ada 2 aula, terutama aula KID. Kalau latihannya malam, pakai KID lebih bagus. Sudah lengkap fasilitasnya, ada toilet, dan sebagainya. Kalau ruang terbuka di pendopo rumah jabatan bupati di belakang itu ada. Kemarin Mas Gibran pakai ke sana hampir 2 minggu atau seminggu. Jadi silakan dipakai untuk aula rumah jabatan. Yang jelas kalau latihannya malam, pulang sekolah atau sore, aula KID pasti kosong. Karena kegiatan mereka ini dia kantor di KID itu aulanya di kantor bupati di belakang. Ada 2 aula. Ada yang di atas itu KID, di bawah ada 3 aula. Tinggal lapor aja pada bagian umum untuk memakai aula ini. Jadi tolong yang lapor itu ketua cabang olahraganya dan nanti perorangan yang ada suratnya sebagai dasar dari rapat umum untuk membuka aula tersebut. Jadi ada 2 tempat di kantor kerja Kabupaten Kota Waringin Barat bisa secara kantor. Siang pun kalau nggak dipakai silakan aja. Tapi kalau malam pasti saya pastikan acara kantor itu kan jam 6 sudah selesai kecuali ada keperluan khusus. Kalau yang ada di rumah jabatan di aula belakang itu silakan aja. Tapi jangan dipakai dan saya berikan khusus yang baru juga. Jadi untuk taekwondo, karateka, senam bisa di sana. Silakan aja dipakai. Kalau ada fasilitas ruang terbuka dan kalau malam lampu juga terang, fasilitas juga ada, toilet ada dan sebagainya. Saya kira itu. Kaitan dengan hadiah barangkali ini perlu kita pikirkan Pak Kadis, Dua Kadis ada di sini. Mungkin perlu kita usulkan mungkin kriteria lah ya. Juara provinsi berapa, nasional berapa, terus internasional berapa. Nanti cabang olahraga. Barangkali ini kalau memungkinkan ada 2 dinas ini. Kalau pelajar mungkin tempatnya Pak Kadis memberikan. Kalau mewakili juga kita ada sekolah, dinas sekolah. Terserah juga memungkinkan. Jadi tolong komunikasi Pak Kadis, Dua Kadis ini dengan Pak Kadis untuk
luar dana saya kira tidak mungkin. Jadi kalau harus jauh-jauh hari. Tapi memungkinkan enggak ini Pak Kadis, itu baru perjalanan dinas jangan disebut cabangnya dulu. Biaya perjalanan dinas atlet luar daerah ya jangan aja sekian, itu biar gampang berhubungannya. Saya kira dari metode anggaran itu kan memungkinkan perjalanan dinas yang untuk atlet, bantuan atlet yang mewakili kabupaten. Bisa tempatnya terserah, mungkin dua dinas kelihatan besar, pendidikan, kebudayaan dan dinas pemuda olahraga dan bagian terserah, mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, ini dialog terbuka, tapi tidak mengatur, namun sekali lagi kami mohon maaf kalau belum bisa maksimal memberikan bantuan kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik semua. Ini beda berjanji untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Jadi tempat latihan saya kira sudah saya sebutkan tadi, 2 gedung. Dan kalau memang ada dinas OPD yang gedungnya bagus, malam bisa dipakai itu. Cuma etikanya harus memberitahu. Misalnya ada beberapa aula yang bagus dengan nanti diverifikasi. Pak Dua Kadis saya perintahkan untuk diverifikasi aula-aula yang bagus dengan dinas-dinas OPD. Jadi itu tidak semua tiap hari dipakai. Namun di forum ini saya juga memohon pengertian para adik-adik yang menggunakan aula pemerintah daerah. Paling tidak ikut ngatur kursi lah. Kalau ada kursi dipinggirin setelah acara dibalikin gitu. Jadi kita sama-sama bekerja. Memang fasilitas Pemda tidak seperti profesional betul. Tadi ada ruang di Sampuraga ya, waktu sebagainya. Sebelum latihan bisa bakti lagi di sana. Tidak ada masalah itu. Kita biasa main di kampung itu main bola. Kalau ada bertolakon kita bisa bakti dulu, bersihkan lapangan, baru kita pakai olahraga bersama. Memang budaya masyarakat sini setelah selesai bubar aja. Ini dan suka buang sampah. Makanya saya kalau ada acara pertemuan bersama mereka itu yang sampah berserakan saya sedih. Maka tempat sampah sudah disediakan. Tidak mau. Jadi memang budaya kita seperti itu. Di rumah jabatan itu, di depan rumah jabatan kalau Bapak Ibu lewatnya sebelum jam 6 itu sampah di jalan raya banyak. Padahal tempat sampah itu ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi memang nikmatnya itu naik motor, sambil makan pentol, hasilnya di luar. Itu nikmatnya di situ. Rokok, minuman kota juga gitu. Minuman susu kota atau teh kota, sambil mau naik motor, minum sedang, habis-habis dibuang. Padahal kalau ingin buang di tempat sampah, ada tempat sampah. Ini perlu budaya juga. Semua tidak tadi dalam setahun ada itu ya 3 bulan lah. Itu kalau 3 bulan itu 4 kali ya. 4 kali bulan ini dan sekaligus kita mencarikan solusi. Tapi kemudian dengan kecewa kalau Pemda tidak bisa membantu secara maksimal karena kondisi keuangan belum cukup. Tapi kalau yang tempat latihan, fasilitas latihan dan saran masukan tadi, Ustaz untuk latihan apa tadi? Skateboard ya, itu bisa campuran di kapal semua. Perlu kita pikirkan hal semacam inilah perlu kita catat dan kita coba akomodir. Karena campuran ke kapal burpak itu baru depan parkiran dan kanan kiri kita. Saya satu bakal berubah pertama baru kita dari gentengnya itu juga lantai dan lapor juga belum. Saya jujur aja begitu masuk ke sini lihat pangkalan berubah itu kaget. Bakal di Kota Waringin Barat
dulu sebegah ini gitu. Tapi begitu masuk saya sedih. Selama yang saya lakukan kan memasang peredam ini dan menambah AC. Saya kemarin juga ingin nanti ada biok yang bagus, insya Allah kita baik betul. Dan toilet kanan kiri ini kan ada sewa pengantin. Saya bilang kepala dinas yang terkait tidak ada jawaban. Coba kalau toilet pengantin itu harus ada cermin. Karena banyak pengantin itu masih dadan semua kan. Cermin yang nempel itu nggak ada. Terus otak kaki itu gimana sih? Menyewakan gedung dan fasilitas cermin harganya berapa sih? Artinya kreativitas inovasi dari teman-teman Pemda ini bukan juga dan bukan pada. Makanya insya Allah kita penuhi. Target saya kalau pakalan 4 PP ini bagus, sewanya pun harus bagus. Kalau ada menikah di sana atau warga Kota Waringin Barat, pakai murah, harga murah. Tapi kalau orang Kota Waringin Timur, Sukamara ingin pakai, ya pakai bisnis. Berarti swasta pakai yang mahal. Jadi kita atur terus. Saya tidak bisa menaikkan tarif sewa karena fasilitasnya belum lengkap. Jadi mohon dukungan lah adik-adik yang di sini. Sekali lagi terima kasih atas saran-sarannya. Dan yang terakhir, saya lupa bisa ditutup seperti yang lapor tadi. Dalam berkada saya minta bersikap sebagai perdamai. Supaya kita mendamaikan tanda lingkungan generasinya mungkin beda pendapat. Ya, sanggup? 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 Terima kasih. Jadi nanti mendamaikan lingkungan, keluarga, dan rumah tangga kalau ada beda pendapat, dukung pasangan calon yang selalu berlebihan. Semuanya itu baik. Baik itu pasti tujuan Allah SWT. Apapun takdir harus kita ikuti dan kita taati apapun kemungkinan. Nangkalan dan demokrasi yang luar biasa. Lagi mohon dukungan ya untuk menyelesaikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Dua. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam pemuda. Maju. Salam olahraga. Jaya. Koma. No. Komat. Jaya. Assalamualaikum.